Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sanjung sajikan ke pangkuan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Dr. Agus Taufikur Rahman yang pada pagi hari ini sudah datang untuk memberikan kita ilmu pengetahuan tentang agama dan juga tentang hal-hal lainnya. Yang kami hormati Pak Denny Asyari selaku Direktur Utama Suara Muhammadiyah atau PT Syarikat Cahaya Media beserta direktur-direktur yang lain. Yang kami hormati pimpinan ranting Muhammadiyah Noto Prajan, pimpinan ranting Aisyah Noto Prajan yang sudah hadir pada pagi yang berbahagia ini, juga seluruh karyawan PT Syarikat Cahaya Media. Senang sekali pada pagi yang berbahagia ini kita dapat hadir ya pagi-pagi sekali untuk mengikuti pengajian bersama Ustadz Dr. Agus Taufikur Rahman yang ini merupakan untuk perdana kalinya yang insya Allah nantinya akan kita laksanakan secara rutin, nanti bergantian dengan Bapak Agung Danarto, kemudian juga Bapak Hamim Ilyas dan yang lainnya. Karena ini pertama mungkin kami mintakan kesediaan Pak Denny mungkin untuk memberikan kata sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Dr. Agus Taufikur Rahman, Ketua PP Muhammadiyah, yang sekaligus yang akan memberikan pencerahan kepada kita pada pagi hari ini. Yang saya hormati para direksi PT Syarikat Cahaya Media, kemudian Ketua dan Pimpinan Ranting Muhammadiyah Noto Prajan, Pimpinan Ranting Aisyah Noto Prajan, Bapak Ibu, para hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Singkat saja sebagai pengantar, alhamdulillah tentunya pada hari Jumat pagi ini Suara Muhammadiyah kembali mengawali untuk pengajian rutin yang segmennya dibuka lebih luas. Walaupun sebenarnya Pak Agus di SM itu ada pengajian rutinnya, tapi sangat segmented, itu setiap Selasa. Nah, itu kiainya biasanya Pak Mukhlas Abrar sama Pak Isnadi, ya, termasuk sekali Pak Imron Nasri. Nah, dan segmennya sangat terbatas. Nah, kemudian kita ingin segmen pengajian ini diperluas kepada seluruh karyawan, sekaligus juga pada ranting baik Muhammadiyah maupun Aisyah yang ada di Noto Prajan. Nah, maka insya Allah seperti yang disampaikan oleh Mas Ribas tadi, nah nanti setiap pekan kita akan bergantian dengan tema-tema sekaligus para ustadz yang akan mengisi pengajian kita ini. Kami berharap tentunya nanti dari ranting ya baik Muhammadiyah maupun Aisyah bisa mengajak gitu ya warga-warga yang lain untuk ikut terlibat aktif di dalam pengajian-pengajian ini. Walaupun ini sebagian dari karyawan Suara Muhammadiyah sepertinya masih perjalanan karena rumahnya jauh-jauh ya, ada yang di Samigaluh, ada yang di Serandaan gitu ya. Nah, saya pikirnya ini pasti tidak berani jam 5 subuh datang dari sana, dan paling nunggu cahaya matahari. Yang datang ini baru yang dekat-dekat dari Geraha SM aja. Barangkali demikian dari saya. Semoga apa yang kita niatkan hari ini mendapat berkah, manfaat dan ibadah bagi kita semua. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Denny Asyari sudah mengantarkan dan sekaligus membuka pengajian ini. Baik, untuk selanjutnya tanpa memperpanjang hal-hal yang tidak penting ya, kami persilahkan kepada Dr. Agus Taufikur Rahman untuk menyampaikan pengajiannya. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Yang sama-sama kita hormati Mas Denny Asy'ari MA, Datuk Marozo. Nah, ini yang berat itu pendapatan yang di belakangnya itu, Pak, karena itu butuh kepercayaan gitu. Kalau Datuk Maringgih beda lagi. Pimpinan ranting Muhammadiyah dan pimpinan ranting Aisyah, teman-teman SCN, terlebih senior kami nih Mas Imron Nasri, teman di tabligh dulu Bapak Ibu, Mas Esati, teman haji yang kemarin nggak jadi gitu. Sehingga kalau nggak jadi itu gelarnya Haji Abu Rosyid, Haji Arab Budal Orasido. Tapi untung beliau orangnya sabar, jadi mesti semuanya ada hikmahnya. Muktamar itu biasanya 3 hari, bahkan kalau normal bisa 5 hari. Pembukaannya itu hanya sekitar 3 jam. Nah, jadi hanya sedikit. Maka karena pengajian ini hanya pembukaan, maka nanti sedikit. Karena baru pembukaan. Kalau pembukaan sudah kelamaan, nanti serasa ngaji kesuwen gitu. Sehingga nanti selesai sebelum jam 10 ya. Nah, Bapak Ibu, di kita ngaji itu harus menggembirakan. Nah, kalau ngaji kok sedih, itu mesti lupa belum ninggali sarapan anaknya. Nah, ngaji harus menggembirakan karena Islam sendiri isinya adalah tuntunan kebahagiaan. Nah, kalau orang mempelajari Islam tidak tambah bahagia, jangan-jangan Islamnya salah yang dipelajari. Islam itu tuntunan kedamaian, maka kalau orang berislam tidak semakin damai, mesti keliru yang dipelajari. Oleh karena itu ketika ngaji kita harus bahagia, kita harus merasa senang, tentram, damai. Kalau urusan ngaji ini adalah sesuatu yang bagi kita mutlak harus dilakukan, mengenal Islam dengan baik. Karena Nabi dalam salah satu riwayat beliau bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Dan siapa yang Allah inginkan dia jadi baik atau dia ingin menjadi baik, apa kata Rasul? Yufaqihu fiddin. Maka dia harus mau fakih. Fakih berarti ngerti, faham urusan agamanya itu. Berarti sebagai orang Islam kita juga harus ngerti Islam yang kita yakini sebagai jalan hidup benar itu. Sehingga tidak ada pilihan. Jadi apapun kita ngerti, ngaji itu jadi kebutuhan. Jadi jangan sampai saya ngaji ini lulusan Fakultas Ilmu Agama Islam saja. Atau kalau di rumah sakit sering disebut saya ngaji ini hanya bagian bina rohani saja. Jangan sampai. Karena dijadikan baik, salah satu jalannya dia harus pakai urusan agama. Pakai urusan agama. Maka kalau di depan mahasiswa kedokteran, dulu sering kami sampaikannya begini. Kan ada anak-anak itu merasa hidup cukup ya kalau mau jadi arsitek ya sudah kuliah itu saja nanti selesai
Saya sampaikan, kalian gagal jadi dokter belum tentu gagal masuk surga. Tapi kalau kalian gagal mengenal Islam dengan baik, yakin nggak bakal ketemu surganya Allah. Maka jadi apapun kita itu harus ngaji, ngerti tentang Islam yang kita yakini ini. Karena dalam kaidah amaliyah Islam, bukankah ya yang pertama Islam itu kita imani. Mari maju di depan, di situ basah. Nah, yang datar maju biar dipanggil lewat. Nah, jangan jalannya jangan itu. Terus, mari. Sini. Nah, yang VIP itu sih. Disediakan karpet merah gitu. Nah, jadi tuh, sampai di mana VIP tadi ya? Jadi mutlak, jadi apapun kita itu harus ngaji. Kita tahu bahwa sebagai orang iman, kalau belajar dari surah Al-Asr, nggak cukup jadi orang beriman. Iman yang benar harus dibuktikan dalam bentuk amal soleh. Maka di dalam Al-Quran kata-kata amanu wa amilus sholihat itu banyak kita bahwa orang beriman harus menghadirkan amal soleh. Nah, untuk beramal soleh itu harus ngerti mana yang amal soleh. Maka disitulah kemudian berlaku kalau mau beramal dahululah dengan ilmunya. Biar kalau mau sholat, sholatnya benar. Ada nggak sholat yang salah? Kira-kira subuh 6:30 mesti salah. Alasannya sisa jamak duka, ngirit air. Salah, karena kalau sholat jelas kita mau kuta, waktunya sudah ditentukan. Sehingga kalau kita belajar di anak-anak yang ngaji itu apa kaidahnya? Al ilmu qabla amali. Berilmulah dulu sebelum beramal. Maksudnya beramallah kamu dengan ilmu yang benar. Nah, kapan ilmu yang benar itu kita dapatkan? Ya caranya dengan ngaji. Nah, yang kedua, Nabi juga dalam sabdanya menyampaikan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Di matan yang lain tidak pakai bihi. Barang siapa yang bepergian tujuannya untuk hadir di majelis ilmu, tentu termasuk ngaji seperti pagi ini, kata Nabi, maka Allah akan memudahkan baginya jalannya ke surga. Jadi ini bagian dari amalan ahlul surga. Ada yang nggak pengen masuk surga? Pengennya masuk pegawai SCM, nggak masuk surga nggak apa-apa. Dan kalau di Muhammadiyah itu gerbong besar yang tujuannya membawa seluruh yang di dalamnya itu ke surga. Karena kalau orang sudah berislam seperti Nabi Muhammad, mesti Islamnya benar, balasannya adalah surga. Oleh karena itu ngaji kudu disiapkan waktunya. Tadi Mas Denny menyampaikan ya kantor itu ngaji. Loh, kantor, sekolah, rumah sakit diadakan pengajian, jangan dikira semua sukarela. Banyak yang terpaksa. Iya. Saya itu dulu punya teman cerita. Teman saya dulu cerita. Saya dulu sekolah di salah satu perguruan Muhammadiyah. Lalu beliau mau jadi perawat. Tapi katanya di situ tuh juga diajari ngaji, diajari agama, terus ceritanya samanya itu, saya itu mau dijadikan perawat atau mau dijadikan ustadz. Ya kita terus, lo yang masuk surga itu jangan hanya ustadz toh, karena yang ngerti agama hanya kita semua juga harus ngerti sebatas kaidah wajib ainnya yang harus kita tahu. Mungkin sampai yang paham usul fikih sampai dalam tidak wajib semua. Tapi kita yang ngaji. Maka di sekolah Muhammadiyah disuruh ngaji, di rumah sakit suruh ngaji, di SM suruh ngaji.
Kalau ada yang terpaksa nggak apa-apa. Kalau ada yang terpaksa ngaji, saya bilang masih pada terpaksa, nggak apa-apa. Terus ngaji aja. Lebih baik terpaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Nah kalau ngaji ganjarannya surga, mosok malah kita tidak dorong. Padahal sudah diatur. Habis ngaji sarapan bareng. Coba kurangnya itu baru surga dunia. Kalau nggak salah hari ini apa menunya? Dan itu harus menjadi kebutuhan kita. Tentu sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap tugas-tugas mulia yang lain, tugas-tugas mulia sebagai aktivitas yang rutin kita lakukan sebagai amal soleh, itu yang kita jalani dengan baik. Kalau kita sebagai engineer ya jadi engineer yang baik, kalau kita jadi manajer yang baik, jadi guru yang baik, dan semua itu menjadi amal soleh kita. Maka besok kalau ngaji nggak usah terpaksa. Iki sapa to sing bisi dadak ana pengajian. Nah ini harus kita syukuri. Dulu Muhammadiyah, coba Bapak Ibu buka sejarah. Muhammadiyah itu gerakan yang dimulai dari kelompok pengajian. Yang kalau di buku-buku SM tulisannya gerombolan pengajian. Karena ejaan aman. Nah, kalau sekarang kata gerombolan itu kan konotasinya gerombolan sekelompok tertentu ketemu gerombolan kelompok tertentu. Tapi kalau ya dulu memang bahasanya begitu. Jadi dari kelompok pengajian itu Kiai Dahlan dengan murid-muridnya menjelaskan, setelah ngerti kemudian ada inisiasi untuk melakukan. Bahkan kalau ngaji zaman Kiai Dahlan bukan model seperti sekarang ini. Kira-kira ngaji seperti sekarang ini apa model utamanya? Ada dua. Nomor satu, ngaji itu katanya lebih cepat, lebih baik. Golek ustadz sing cepet. Yang kedua, ngaji ini kudu ger. Itu mulai ngaji jak serius, itu nggak mau. Maka yang laris itu di YouTube mesti ustadz sing ger. Coba siapa yang favorit itu? Di Muhammadiyah cuma punya satu ustadz YouTube itu yang terkenal, Ustadz Adi Hidayat saja. Ini Adine Hidayat ada di sini. Jadi Ustadz itu yang lain, Ustadz Adi Hidayat menariknya bukan karena lucunya, tapi kedalaman kajiannya, ulasannya yang bagus, pengambilan sumber dalilnya bisa seakurat itu. Tapi yang lain ada yang garger, bahkan ada juga yang nonton terlihat banyak. Kalau baterainya habis, Anda harus selesai. Cuma kalau selesai sekarang sudah belum datang. Ada yang bahkan karena hanya untuk mengejar lucu, terus akhirnya orang itu bertanya, iki jane pengajian apa stand up? Nah, kalau di persyarikatan ya harus ada kesantunan. Kalau Pak R itu kan ngajari, yuk sampaikan yang baik. Di pengajian jangan mencat orang, kan gitu toh maksudnya Bu. Kalau mengingatkan bangsanya santun. Kalau anak sekarang kemudian ditulis pengajian itu membina bukan menghina, mengajak bukan mengejek, merangkul bukan memukul. Nah bahasa-bahasa santun ini. Nah kita berharap nanti ya kita bisa ada pengajian-pengajian yang lebih bermutu. Nah kalau yang lewat audio visual, terutama yang visual, itu kalau belajar dari Prof. Yunar Ilyas, memang saya itu nggak bisa masuk di kelompok itu. Karena Prof. Yunar Ilyas
masuk yang visual itu kriterianya 3 Mas Denny, apalagi TV. Nomor 1 itu orangnya itu harus handsome. Itu dulu. Tapi kalau nggak handsome, saya nonton megah. Nanti, banyak kok ibu-ibu itu ngaji dulu hanya karena handsome-nya. Ini pasukan pecinta Ustaz dari Bandung ini. Terus yang kedua, kata Prof. Yunar Ilyas itu harus unik. Jadi kalau handsome-nya belum dapat, itu unik. Dia apa yang membedakan dia dengan yang lain? Maka ada uniknya, itu salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang jamaah. Pokoknya kalau unik itu bisa dipertahankan. Ini saya menurut Allahu Yarham Profesor Yunar Ilyas ketika beliau menyampaikan di UMY. Kemudian yang ketiga, kata beliau, pengajian di visual itu yang diminati kemudian harus mengandung unsur entertain. Jadi akhirnya kemudian di kelas nggak ada target ilmu. Karena targetnya kadang subscribe sama follower sama like, kalau bahasa yang lama rating. Sehingga kalau siaran selalu yang diingat durasi. Nah, tentu SM nanti bisa punya berkreasi yang lebih baik lagi, karena sekarang orang sudah mulai tidak mau diajak ngaji seperti ini. Ngaji seperti ini kan? Ditanya, "Kowe kok saiki alim?" "Lo ngaji, Bu." "Nang pundi?" "Pesantren." "Loh, pesantren pundi?" "Pesantren WhatsApp ya." Ternyata ngajine lewat WhatsApp. Kadang lewat WhatsApp niku anggere ape urung diwaca terus di-share. Anggere ketok ape terus di-share. Ben rumangsa melu ustaz share tadi. Ternyata isinya hoax. Bareng dileke aku ya gur nge-share kok. Ada bagus, WhatsApp bisa dipakai untuk fasilitas ngaji. Ada. Tapi apa bedanya kalau kita ketemu seperti ini? Ada yang tidak bisa diwakili dengan WhatsApp dan Facebook. Adalah ngaji sekaligus fungsi silaturahim. Nah, ini yang penting ini. Silaturahim gini ini pahala surganya semakin dekat. Lulus. Apa betul silaturahim itu begitu penting? Bahkan Nabi menyebut diulang 3 kali la yadkhulul jannah qati, itu yang dimaksud tidak akan masuk surga si pemutus silaturahim. Sedangkan orang yang suka silaturahim, di sabda yang lain Nabi mengatakan ya ayuhan nas afsus salam wasilul arham wa it'amut ta'am wa sallu billaili wan nasu niyam tadkhulunal jannata bisalam. Di 4 amalan bagus nih gitu. Suka menebar salam. Jadi kemana-mana orang menebar kedamaian. Di samping assalamualaikum harus dimaknai menebar kedamaian kepada siapapun. Yang kedua, nyambung tali silaturahim. Yang ketiga, suka berbagi rezeki, berbagi makanan, sedekah. Nah, yang keempat ini memang yang berat. Wa shollu billaili wan nasu niyam, dan sholatlah kamu di waktu malam ketika orang-orang sedang tidur. Tapi balasannya apa? Tadkhulunal jannata bisalam, maka engkau akan dimasukkan surga dengan kedamaian. 4 itu. Afsus salam gampang tuh. Ya, masa apa aku cik duwe salam ki. Jadi menebar salam. Bukan gitu ya, wong Islam ya kemana-mana harus menunjukkan bahwa kita itu memberi manfaat. Di mana kita berada memberi manfaat, itu sudah bagian dari afsus salam. Maka Nabi menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Tentu selain setiap ketemu orang mengucap salam. Nah, zaman kula nom niku ketemu mboten sok salam kok.
Ya salaman ngeten iki. Si urip to kuwi. Saji. Kok mboten malah ndongake. Dan doa kita itu kan sedikit analisa Islam itu indahnya ndongake tanpa batas waktu. Ya salam semuanya. Esok aman sore selamat, ora gur selamatnya dibatasi waktu. Nah, kembali pada tadi, nggih, asal. Yang udah silul arham. Lho Bu, senyum sewu nek kelompok pensiunan. Niku nek enten-enten iki mangkang beliau-beliau. Itu harganya mahal. Kapan itu kami ngaji di gedung DPRD. Nah ternyata kok gawe-gawe pensiunan tuh masih diundang. Nah ada yang dulu pejabat disuruh sambutan, beliau sambutan itu menyampaikan senangnya sebagai pensiunan masih di. Dan kalau kita yang masih di kantor seperti ini, mangkat esok ketemu konco terus. Mangrasake mungkin wis pensiun. Arak mangkat diloke ora sadar. Neng omah ya sepi gitu. Maka wadah resmi itu silaturahim. Dan Bapak Ibu, karena materi saya itu nanti khususnya tentang akhlak ya, tentang bukan fikih, bukan tafsir Quran hadis tadi ya, materinya sing gaduh-gaduh ngeten iki. Ini bagian dari materi akhlak silaturahim. Di Harvard Bu, nanti teng Harvard ya. Mas Jadi kita ke sana. Kita enak didelok kaya ngene iki visane ora lolos iki. Ya di Harvard itu ada penelitian panjang. Bahkan pas laporan penelitian ini direktur penelitiannya sudah diganti. Karena direktur penelitian sejak awalnya sudah wafat. Nah, singkatnya penelitian itu mau mencari hubungan perilaku kebiasaan hidup dengan kondisi orang itu panjang umur, sehat dan bahagia. Yang dilibatkan penelitian subjeknya lebih dari 700 Bu, bukan main-main ini. Mahasiswa tahun kedua di Harvard, kemudian ada masyarakat di sekitar Boston. Jadi mahasiswa itu sekitar 240-an sekian, 250-an, pokoknya sekitar itu. Terus 400-an lebih itu masyarakat di sekitar Boston. Sehingga penelitian itu bisa mewakili kelompok terdidik, masyarakat bawah, masyarakat biasa. Sehingga bisa digeneralisir nanti hasilnya. Nah pas laporan penelitian ini, dari 700 lebih itu yang hidup tinggal 60. Dan umurnya sudah di atas 90. Karena penelitiannya dimulai 1938. 1938. Nah, ternyata di antara cara mengumpulkan datanya itu 5 tahunan diperiksa kesehatannya. Yang butuh rongsel di rongsel. Terus 15 tahun ada wawancara mendalam tentang kehidupannya. Yang orang bisa tahu jane kowe iki bahagia apa ora. Sebab enten wong niku ketoke nek ketemu mesem dengan dhewe nangis. Buka-buka rekening kok ora tambah-tambah jane ora bahagia. Wonten sing ketoke sumringane jebule sudah mengidap penyakit tertentu. Nah, hasilnya Bu, variabel yang sangat berhubungan dengan orang panjang umur, sehat, bahagia itu ada beberapa, tapi yang nomor satunya itu adalah relasi sosial. Hubungan sosial yang baik. Kalau bahasa agama ya silaturahim. Silaturahim yang baik itu ternyata jadi variabel orang itu panjang umur dan sehat. Itu Indonesia termasuk tahun lah berapa itu 16, 17 itu media-media banyak menulis rahasia panjang umur. Nah itu kalau kita sergap ngaji nggak usah gumun. Karena sudah 14 abad yang lalu Nabi pesen an ahabba ayyub satolahu fi rizkihi wa yumsha'alahu fi atharihi falyashur rahimah. Siapa yang pengen dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya,
falayasil rahimah, maka hendaklah dia suka silaturahim. Nabi bersabda, pasti benarnya baru belakangan ilmu pengetahuan membuktikan. Maka ngaji yang seperti ini tidak bisa digantikannya itu silaturahimnya itu. Iso ketemu. Nek ngaji ning omah kadang ngerti, alah ya Allah, sebul Mas Imron ki rambutnya urung putih. Ya aku sing luwih nom wis putih. Jadi remen syukuri ngoten Bu. Nek sing rambutnya terus berarti tanda bahagia. Nek sing rambutnya pun putih berarti sudah meninggalkan dunia gelap. Alasannya wonten. Karena harus banyak alasan tetap bahagia keadaan apapun. Lah niki ngaji sambil silaturahim. Oh dahsyat Bu silaturahim itu. Ya terutama untuk yang umurnya sudah di atas 17 tahun lebih 40 gitu. Sewidaan tahun munggah niku penting. Maka ada kisah toh itu bapak ibu ini wis pensiun, saben sasi antri tanda tangan. Buatan kantor pos napa Pak biasanya di bank-bank niku toh, terus ibunya juga udah pensiun itu ijek blonjo wirawiri. Ngantar bapak terpensiunan bisa berjam-jam. Singkat cerita, anaknya, Pak, besok saya bikinkan aplikasi mobil banking. Anggo apa lagi? Nah besok bapak itu nggak usah lagi antri tiap bulan, ambil pensiunan nggak seberapa, antrinya 4 jam. Nanti nek ada apa-apa itu bapak itu pun sepuh tenggriyo mawon. Lo iso lho, saged. Pokoke duit pun masuk, jenengan tinggal ngecek. Nggih didamel auto debit. Kecanggihannya diceritakan. Ibu itu beli sayur di sini bisa. Jadi ibu itu nggak usah ke warung lagi, nggak seperti kemarin kecelakaan. Pun bapak ibu niku di rumah saja. Nek enten apa-apa sing repot nggih kula to. Jebul nulung wong tok guru awake dhewe. Ora tekne sayang. Itu bedanya orang tua sama anak itu gitu Bu. Kalau orang tua berbuat itu mesti untuk masa depan anak. Tapi kadang anak nek ngrawat wong tua, guru piye ben awake dhewe ora rekoso. Maka disitulah ada kalimat, satu ibu bisa merawat 10 anak dan sukses, tapi 10 anak belum tentu bisa merawat seorang ibu. Mbak, ibu ya aku pas rapat iki, aku ya kayak nganu ya. Akhirnya, nah terus, tadi sesok bapak ibu ini nang rumah terus. Nggih, mboten usah lunga-lunga. Wah, wes. Akhirnya bapak ibu anaknya segitu itu anani yole. Kalau bapak antri di bank berjam-jam, itu bukan penderitaan bagi bapak. Itu malah waktu yang bapak tunggu tiap bulan. Bapak mau ngobrol karo kanca wis sing suwe. Sarane, lah nek ra ngelih Pak Dim, bapakmu ki ra mulih. Gandeng wis ngelih mulane. Tadi dikiranya tersisa, enggak. Antri pensiunan itu bagi saya silaturahmi. Wah, terus kamu minta ibumu tidak ke warung lagi belanja sayur. Walah, dulu waktu ibumu kecelakaan itu, yang nolong pertama itu bakul sayur langganan ibumu itu. Lah ibumu kalau nggak serawung, ada kok yang nolong. Nah, baru anaknya sadar. Itulah silaturahmi. Tidak semua itu bisa diselesaikan dengan ini, Bapak. Tidak bisa.
Maka ngaji seperti ini sekali lagi ngaji yang sekaligus bagian silaturahmi. Untuk apalagi nanti SCM menyediakan yang ketiga, itu amutoan, berbagi makanan. Ini kok ganjarannya kalau itu dari lembaga berarti kabeh sak lembaga melu entuk ganjaran. Kita itu kadang menganggap apa ya, amalan-amalan yang disebut di Nabi karena wis terlalu sering terus tadi. Padahal berbagi kegembiraan dengan berbagi makanan, apalagi kepada memang orang yang sangat membutuhkan, itu bagian yang tidak terpisahkan dari hadirnya persyarikatan ini. Nah, kembali ke tadi, yang ketiganya pun gampang. Sing angel iku nek salat tahajud. Ini yang keempat kan Nabi pesannya apa tadi? Wasallu billaili wan nasu niyam. Sholatlah di waktu malam ketika orang lain sedang tidur. Aduh angel Pak wong ngentosi wong liya turu sing turu dhisik kula kok Pak. Tangine kula nggih. Wau dalu kula tangi Pak jam 3 pipis bar niku bubuk meleh. Nek rumiyin enten ibu-ibu dulu waktu masih praktek. Jadi ibu-ibu sering minta, "Dok, biar gimana ben saya bisa tidur." Jadi nek wong ora iso turu itu yang harus dicek pertama bukan kondisi jantungnya. Orang yang sulit tidur itu yang dicek pertama utangi jiokeh. Walaupun jantungnya sehat, nek utangnya oke biasanya ra iso turu. Enggak, kelompok umur tertentu itu tidur setelah isaknya gampang. Wes sayah terus sare itu biasa. Tapi umumnya tidur setelah 3 jam 4 jam, setengah 1, jam 1 sudah terbangun. Padahal subuhnya masih lama. Dan itu untuk tidur lagi susah. Sebagian menyebut insomnia late onset itu. Gangguan susah tidur itu biasanya di awal, tapi ini malah di akhir. Nah, kadang pada kelompok ibu-ibu yang seperti ini, dulu kami sampaikannya kira-kira begini. Mungkin niku kanji Gusti Allah menghendaki kita memiliki malam, tahajute sing kathah, ndongane sing kathah. Jadi kadang Allah memilih dengan cara seperti itu. Pun tinggi tahajud mawon, tinggi ngaji, mungkin nek kesel mesti terus utang yang penting tidak dipikirkan sing angel turu niku. Lah wis ora diutang ning ijik mikir ke angel turu ya, kayak mikir melek niku. Nah, sholat ketika orang sedang tidur di riwayat lain disebutkan setiap waktu hari itu ada waktu di mana Allah turun. Di waktu itu ketika orang itu minta diberi, kalau mohon ampun diberi ampunan, kan itu ya. Berdoa dikabulkan, yaitu yang disebut sebagai sepertiga malam terakhir. Nah, monggo niki mangke yang tahajud besok kita ceritakan di tempat lain. Lah, di seri berikutnya ini ada kisah-kisah menarik tentang tahajud dengan kesehatannya. Peristiwa di rumah sakit Riyadh Arab Saudi dialami oleh seorang perempuan yang rajin tahajud. Nah, yang kali ini kita kuatkan lagi tentang ngaji. Di Muhammadiyah, Islam dimaknai terbagi antara tuntunan akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah duniawiyah. Maka ketika kita ingin menjadi muslim yang sesungguhnya, keempat-empatnya ini harus menyatu. Akidahnya benar, akhlaknya karim, ya Bu, ibadahnya dilakukan seperti yang diajarkan Nabi,
dan muamalah duniawiyahnya tidak melanggar aturan Islam. Kalau dalam kaidahnya, kalau ibadah berarti harus yuwafiqus sunnah, seperti yang diajarkan Nabi, itu ibadah mantu. Tapi kalau untuk muamalah duniawiyah prinsipnya la yukhalifus sunnah, tidak boleh bertentangan dengan sunnah. Kalau contohnya iki, kalau ibadah mantu, usul fikih pun kaidahnya sesuatu semuanya itu dilarang kecuali yang dicontohkan. Jadi kalau sholat yang dicontohkan Nabi, sholu kama ra'aitumuni usolli, maka sholatlah seperti Nabi sholat, seperti Nabi nyontohkan sholat. Nambah-nambah gerakan jadi tidak boleh, karena sudah melatih tapak suci, melatih merah atau terus takbir ini tidak boleh dikukuhkan pendekar terus tidak. Ya geraknya seperti yang diajarkan Nabi. Itu kalau prinsip ibadah mantu. Kaidahnya berlaku man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Tapi kalau untuk muamalah yang tuntunannya berubah jadi tidak bertentangan dengan sunnah. Sebab mriki nek mboten hati-hati sok dadi kleru. Contoh, prinsip makan minum niku halalan thayyiban. Halal dan thayyib. Njing dikupas enten. Tapi enten sing lho Pak, makan gimana kalau makan contoh Nabi? Teh ini boleh apa tidak? Kalau bahasa kita asal halal boleh. Loh, tapi Nabi biyen ngeteh napa mboten? Kalau Nabi tidak ngeteh berarti kita tidak harus ngeteh. Karena sekarang ada model-model ngoten niku. Itu baik apa tidak baik? Benar apa tidak benar? Tapi dilakukan Nabi apa tidak? Tidak lah. Kalau tidak, loh kalau untuk urusan itu beda kaidahnya. Gudeg zaman Nabi mboten enten. Tapi itu jadi boleh karena tidak bertentangan dengan sunnah. Lah mangke nek mangke Ustaz Agung Dananto, terus Ustaz Hamim, Ustaz sanesipun ngaos, insya Allah pemahaman kita tentang Islam langkung komplit. Sehingga aku ki tuku handphone sing syar'i iki iPhone apa Samsung ya. Nah, hadise apa? Itu mesti ora ngaji di muamalah. Sebab wonten wong Islam kok mulang ngaji nganggo batik. Lho niki kita ceritane saestu. Kula diceritani Dr. Zainuddin MZ saking PDM Jawa Timur niku. Beliau ahli hadis Pak, lulusan Universitas Madinah. Universitas Madinah. Ning dilok ketene nek mulang nggih ngeten iki jare pakaiannya tidak nyunah Nabi. Lah beliau terus cerita tentang gamis. Terus ditanya, kamu yakin gamis zaman Nabi itu seperti kamu? Wah, kan beliau ahli hadis toh Pak, soal ngerti pembian wis ana mesin jahit. Oh ya kaya ngono kuwi. Malah beliau nerangke sejarah gamisipun niku wow. Terus beliau nerangkan tentang hadis yang banyak tentang isbat. Lah mangke menawi ngaji sumber sae mongke insyaallah kita dadi mboten bingung. Oh, aku nglakoni iki oh jelas ono. Kayak kemarin ketika Muhammadiyah memutuskan bodone hari Jumat, karena kita ada perintah. Oh, di Quran ada sini nawal hisab, nanti ada hadis tentang ini. Oh, jelas dari le, boten kurtene pengen bodo sing dhisik. Tapi jelas ketika semuanya jelas karena kita ngaji terus mantep. Oh, ora melu-melu.
Alhamdulillah pas jam 7. Ada pertanyaan? Alhamdulillah tidak ada. Dan ini namanya pengajian pembukaan. Karena pembukaan semoga kita terus berlanjut. Semua kita menjadi ahli surga melalui rajin hadir di majelis taklim, dan yang utama amal yang tidak akan terputus sampai kita sudah mati sekalipun. Salah satunya adalah ilmin yuntanfa'u bih, ilmu yang memberi manfaat. Maka kita sebarkan ilmu yang kita dapat dan kita amalkan, agar dengan ilmu itu kita bisa memberi kemanfaatan lebih banyak. Kathah panjenengan pangapunten. Matur nuwun Mas Deni dan teman-teman SDM, ibu-ibu pimpinan ranting, bapak-bapak pimpinan ranting. Pintenipun Aisyah kalih Muhammadiyah. Pintenipun badhe seragam kalih boten. Nggih. Ngaten nggih Bapak Ibu. Mugi bijak saged kita lajengaken kesempatan sanes. Aku qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Agus Taufikur Rahman yang kalau tadi kriteria Pak Yunhar Ilyas itu sudah masuk semua, Pak. Ya, entertainnya dapat, ya, ilmunya dapat, handsome-nya dapat. Saya itu paling seneng ngaji waktu pandemi, Bu. Karena pakai masker. Cuma suaranya aja. Ya, baik. Untuk Bapak Ibu sekalian, setelah ini bisa sarapan di lantai 5 ya. Untuk pengajian selanjutnya akan dihubungkan kemudian. Demikian kita tutup pengajian pada pagi hari yang berbahagia ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.